Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga untuk menonton video-video saya sampai full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, kali ini Bapak Ibu ada informasi yang menarik yang ya meskipun ini masih rancangan terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia, nomornya belum ada, tahunnya belum ada, tetapi eh, saya sampaikan di sini ya. Jadi ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sekitar ada 106 halaman. Nanti mungkin saya akan membaginya dalam beberapa part ya. Namun pada part ini, pada bagian ini, saya lebih tertarik dulu membahas yang berkaitan dengan dosen. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan dosen secara keseluruhan, tapi saya lebih tertarik dulu, mungkin juga teman-teman lebih tertarik yang berhubungan dengan perdosenan gitu ya. Nah, meskipun ini lebih banyak membahas di lingkup PTN ya, bukan PTS ya, tetapi saya kira baik itu PTN maupun PTS patut untuk kita simak secara full video ini ya. Oke, jadi saya langsung pada halaman 60 ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya. Kenapa saya percepat? Karena saya sudah sedikit membaca ini ya, membaca, dan saya lebih tertarik di bagian dosennya gitu. Nah, oke. Nah, ini di bagian kedua, yaitu tertulis pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, baik dosen dan juga tenaga pendidikan pada perguruan tinggi negeri gitu ya, perguruan tinggi yang memang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian apa? Banyak yang menilai atau masyarakat menilai bahwa PTN-PTN itu mahasiswanya hanya bermental nasi bungkus gitu ya. Jadi saya seringkali disampaikan atau seringkali diingatkan oleh mentor-mentor saya, profesor-profesor yang juga mereka mengajar di PTN, bahwasanya kalau dosen-dosen muda itu ya, kalau mereka tidak bisa mendidik mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berkualitas ya, yang bermutu ya, maka berhentilah menjadi dosen gitu. Jadi bukan karena saudara itu bekerja di PTN kemudian menganggap superior gitu, karena masih banyak juga dosen-dosen PTS itu yang jauh lebih baik dari teman-teman dosen yang di PTN. Begitu yang mereka sampaikan ke saya, yang selama ini saya anggap mereka sebagai mentoring saya di dunia perdosenan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini pada pasal 145 itu Kementerian mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga pendidikan pada PTN secara nasional gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa PTN itu kan mendapatkan subsidi ya APBN dari pemerintah gitu. Nah, kita juga ketahui bahwa APBN itu sumbernya bukan dari hanya cuma mereka-mereka yang atau orang-orang yang berada di PTN, tapi juga masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia yang notabene juga adalah mereka mungkin baik itu bekerja di swasta ataupun anak-anaknya kuliah di swasta. Jadi eh, saya sering kali diingatkan ya sama profesor-profesor yang mentoring saya itu, mereka sering kali bilang bahwa dosen-dosen muda sekarang itu lebih songong gitu ya. Gitu, saya juga tidak tahu karena saya tidak pernah berada di lingkungannya mereka gitu. Ya, saya juga pengakuannya seperti itu. Kemudian koordinasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit dilakukan dengan mempertimbangkan satu pemerataan kebutuhan dosen dan tenaga pendidikan di daerah khusus dan atau kebutuhan kompetensi keahlian tertentu gitu. Nah, pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga pendidikan pada PTN itu dilakukan secara objektif dan transparan gitu. Itu poin satunya. Poin keduanya, dosen dan tenaga pendidikan pada PTN selain PTN berbadan hukum merupakan aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
Nah, berikutnya itu adalah dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Badan Hukum merupakan pegawai PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan. Dan poin keempat, dosen dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara pada PTN yang berubah menjadi PTN Badan Hukum dapat A. Tetap memiliki status aparatur sipil negara hingga selesai bekerja sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau beralih status menjadi pegawai PTN Badan Hukum. Yang kelima itu adalah PTN Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenai sanksi. Jadi ada sanksinya Bapak Ibu yang berupa sanksi administratif ya, yaitu peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dan dari pemerintah pusat, kemudian penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, dan penghentian pembinaan dan atau pencabutan izin. Nah itu. Jadi kita juga itu punya yang namanya sanksi Bapak Ibu. Berikutnya itu adalah di pasal 147. Di sini tertulis bahwa pemerintah pusat mendanai peningkatan kualifikasi calon dosen aparatur sipil negara untuk memenuhi kebutuhan dosen dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan strategis nasional. Tuh. Itu sebagai dosen-dosen PTN tuh sudah dibiayai oleh pemerintah ya. Itu jadi jangan terlalu ini ya songong-songong katanya teman senior-senior itu. Kemudian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbentuk biaya pendidikan untuk mahasiswa dengan ikatan dinas. Nah, calon dosen aparatur sipil negara yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas yang didanai oleh pemerintah pusat harus menandatangani perjanjian ikatan dinas tentang kesediaannya untuk ditempatkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di daerah khusus. Nah, pemerintah pusat mengangkat calon dosen yang telah menyelesaikan pendidikan ikatan dinas menjadi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Nah, calon dosen aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan ikatan dinas namun tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya itu adalah pasal 148, di mana dosen dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara dapat diangkat pada semua jenjang jabatan aparatur sipil negara. Yang kedua, dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau berkinerja baik dan memenuhi persyaratan promosi diprioritaskan untuk diangkat menjadi dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada jenjang aparatur sipil negara selanjutnya. Gitu. Kemudian masa kerja dan kinerja sebagai dosen dan tenaga kependidikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B diperhitungkan dalam peningkatan karir sebagai dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil. Nah, yang masih banyak menjadi pertanyaan itu dosen-dosen itu kan saat ini itu kan banyak tes P3K dan PNS ya, tetapi lebih banyak difokuskan ke PTN bukan ke PTS ya. Itu yang menjadi banyak mungkin teman-teman dosen PTS lah yang mengharapkan itu ya. Kemudian dosen dengan tenaga kependidikan aparatur sipil negara itu dapat ditempatkan pada jabatan aparatur sipil negara lain di luar perguruan tinggi dengan izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dosen yang ditempatkan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kehilangan haknya untuk mendapatkan tunjangan dan maslahat tambahan yang melekat pada jabatan fungsional dosen. Yang ketiga, itu dosen yang ditempatkan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditugaskan kembali sebagai dosen dan mendapatkan kembali haknya sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 150 pemindahan dosen dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara merupakan pemindahan antar PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada yang antara PTN ke PTS ya Bapak Ibu ya.
ataupun kemarin ada yang DM ke Instagram saya dan Facebook saya, dia pemindahannya itu dari PTS ke PTN karena lulus P3K ya, lulus tes P3K. Kemudian pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan pengajuan dari dosen dan ketenaga kependidikan yang bersangkutan atau atas kepentingan penataan dan pemerataan oleh pemerintah pusat. Kemudian pasal 151, pemberhentian dosen dan tenaga pendidikan aparatur sipil negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Nah, kemudian yang paragraf kedua ini, dosen dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi swasta. Nah, ini yang khusus untuk PTS Bapak Ibu. Nah, dosen pasal 152, dosen dan tenaga kependidikan pada PTS merupakan pegawai badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan ya. Nih, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mendapatkan haknya tidak didapatkan di PTS itu wajib protes ya. Gitu karena sesuai dengan peraturan ketenaga. Jadi kita juga di cover oleh peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan. Kemudian, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan pada PTS itu dilakukan oleh badan penyelenggara berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan dan dosen. Nah, badan penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dikenai sanksi administratif berupa 1. Peringatan tertulis, penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat, penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, kemudian ada penghentian pembinaan dan atau pencabutan izin. Yang bagian ketiga yaitu sertifikat pendidik untuk dosen. Nah, sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagaimana berikut. Yang pertama itu memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun, ya. Artinya dalam 2 tahun itu Bapak Ibu mungkin sudah memiliki jabatan fungsional minimal ya asisten ahli lah gitu ya. Kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli dan lulus sertifikasi dosen. Yang kedua itu sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan melalui penilaian portofolio dosen berupa penilaian pengalaman akademik dan profesional dosen. Yang ketiga, sertifikasi dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Dan yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dosen untuk dosen diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, sayangnya di sini itu belum dibahas sertifikasi dosen bagi teman-teman dosen yang studi lanjut ya atau S3 tapi bukan melalui skema beasiswa pemerintah. Itu tidak dibahas di sini karena menurut saya mereka berhak mendapatkan sertifikasi dosen karena itu bukan dari beasiswanya bukan dari biaya pemerintah gitu ya. Kemudian bagian keempat itu hak dosen dan tenaga kependidikan. Yang pasal 154 itu dosen dan tenaga kependidikan berhak atas 1 penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial. Nih Bapak Ibu ya. Jadi kita teman-teman dosen yang mendapatkan bayaran di bawah dari UMR itu patut untuk kita pertanyakan karena 1 kita mendapatkan perlindungan dari ini tadi ya dari ketenaga kerjaan undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Dan yang kedua sudah sepatutnya sudah selayaknya ketika universitas itu berani merekrut dosen maka dia harus berani juga membayar dosennya minimal ya sesuai dengan UMR yang berada pada wilayah tersebut gitu. Ya. Karena kalau kita mau berharap dari kesejahteraan pemerintah juga masih jauh banget kalau kita bandingkan head to head dengan negara-negara tetangga ya karena negara kita itu masih menganggap bahwa pendidikan itu bukan suatu pilar utama untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, gitu.
yang menjadi pilar utama itu di Indonesia itu yang viral-viral ya seperti debat yang nggak jelas di televisi gitu yang menjadi viral gitu ya, ataupun menjadi anggota DPR, DPR, MPR, DPRD gitulah ya. Itu yang kayak gitu, itu yang cepat banget gitu. Kemudian yang B itu promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja gitu. Jadi teman-teman dosen baik itu di PTN dan di PTS itu juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Nah sayangnya promosi dan penghargaan ini mungkin ya belum diketahui oleh dosen, yang kedua itu atau universitasnya pura-pura tidak tahu tuh. Ketika misalnya dosennya itu berprestasi, ya tidak dipromosikan atau bahkan tidak mendapatkan penghargaan. Nah, itu yang seringkali banyak terjadi, yang kemudian teman-teman dosen itu ini ya curhat gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya itu adalah perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual misalnya Bapak Ibu menghasilkan paten lah apalah gitu ya. Kemudian, kesempatan untuk peningkatan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dosen berhak untuk 1. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang ke B itu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan keleluasaan mahasiswa, dan memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Nah, berikutnya itu adalah yang paragraf kedua, ya penghasilan dan jaminan sosial. Nah, pemerintah pusat, PTN, Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara yang merupakan pemberian kerja dosen dan tenaga kependidikan membayarkan penghasilan dosen dan tenaga pendidikan di atas kebutuhan minimum. Ya Bapak Ibu ya, ini baik itu PTN maupun PTS, sekali lagi diingatkan bahwa kalau Bapak Ibu mendapatkan bayaran di luar dari upah minimum, berarti kita wajib untuk menanyakan hal tersebut. Karena setidaknya kita mengingatkanlah kepada universitas ya, baik itu PTN maupun PTS, bahwa ketika PTN maupun PTS itu berani merekrut dosen, berarti dia juga harus berani membayar dosennya sesuai dengan upah minimum. Tuh. Kemudian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi dosen meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian yang ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, PTN, Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikenakan sanksi administratif ya. Yang paling mencolok itu adalah pencabutan izin dari universitasnya. Nah, kemudian, selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana yang dimaksud pada pasal 155 ayat 2, dosen menerima penghasilan lain yang meliputi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Gitu. Nah, saya tidak tahu ini untuk yang tunjangan khusus, karena saya tidak pernah melihat ya, ada tunjangan khusus ya, terutama di kampus tempat saya bekerja gitu. Kemudian, pemerintah pusat memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Memiliki sertifikat pendidik untuk dosen, berstatus dosen aktif, merupakan dosen tetap sesuai dengan data kementerian atau Kementerian Agama, kemudian memenuhi beban kerja dosen, belum memasuki usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Menteri atau Menteri Agama sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 untuk dosen yang bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus, kemudian menjalankan tugas belajar atau mengampu bidang keahlian khusus, ya. Berdasarkan tunjangan profesi bagi dosen setara dengan 1 kali gaji pokok dosen pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang pasal 158, pemerintah pusat memberikan tunjangan fungsional kepada dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 159, pemerintah pusat memberikan tunjangan khusus kepada dosen yang bertugas pada perguruan tinggi di daerah khusus yang memenuhi persyaratan satu, kemudian berdasarkan tunjangan khusus bagi dosen setara dengan 1 kali gaji pokok dosen pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pasal 160, pemerintah pusat memberikan tunjangan kehormatan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor. Nah, persyaratan penerimaan tunjangan profesi dosen berlaku mutandis sebagaimana persyaratan penerimaan tunjangan kehormatan bagi dosen dengan jabatan akademik profesor. Berdasarkan tunjangan kehormatan bagi profesor setara dengan 2 kali gaji pokok dosen pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jumlah dosen dengan jabatan akademik profesor yang menerima tunjangan kehormatan dari pemerintah pusat memiliki batas maksimal berdasarkan kinerja perguruan tinggi. Nah, dalam hal jumlah dosen dan jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi lebih tinggi dari jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, perguruan tinggi membayarkan selisih tunjangan kehormatan kepada dosen dengan jabatan akademik profesor. Pasal 161 itu yang pertama, pemerintah pusat itu dapat menyalurkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan dosen melalui perguruan tinggi sebagai bagian dari anggaran pendanaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib membayarkan penghasilan dosen termasuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Yang kedua, yang berikutnya itu perguruan tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa yang paling mencolok itu yang paling keras ya pencabutan izinnya. Kemudian pasal 162 itu dalam hal pemerintah pusat menetapkan skema penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Dosen aparatur sipil negara diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai aparatur sipil negara. Nah, pasal 163 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai dengan kewenangan. Nah, kemudian pasal 164 pemerintah pusat, PTN, badan hukum, dan badan penyelenggara yang merupakan pemberi kerja dosen dan tenaga kependidikan mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, PTN, badan hukum, dan badan penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif, ya, sama sanksi-sanksinya. Nah, kemudian ini adalah maslahat tambahan dan penghargaan. Jadi ini lebih diutamakan pada penghargaan-penghargaan dosen, ya. Yang pertama itu adalah pemerintah pusat memberikan maslahat tambahan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi atau bertugas di daerah khusus, ya. Kemudian pemerintah daerah, badan penyelenggara, dan perguruan tinggi dapat memberikan maslahat tambahan kepada dosen dan tenaga pendidikan yang berprestasi dan atau bertugas di daerah khusus. Kemudian yang ketiga, prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 meliputi keunggulan dalam 1. Menghasilkan mahasiswa berprestasi akademik atau non-akademik di tingkat nasional dan atau internasional. Kemudian yang kedua itu menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah nasional dan atau internasional. Kemudian yang ketiga, memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan atau olahraga. Dan atau menjalankan tugas dan kewajiban dengan dedikasi luar biasa sehingga melampaui target kinerja yang ditetapkan di perguruan tinggi. Yang keempat, dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D dapat berupa pelaksanaan tugas dan komitmen pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh meliputi tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan. Yang kelima itu persyaratan penerimaan tunjangan profesi dosen berlaku mutandis sebagai persyaratan penerimaan maslahat tambahan. Kemudian pasal 166 maslahat tambahan
berbentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan kesehatan, atau bentuk lain. Kemudian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, percepatan dalam pengembangan karir, kesempatan prioritas untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi, uang, barang, piagam, kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan atau bentuk penghargaan lain. Yang ketiga, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan pada tingkat perguruan tinggi, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan atau internasional. Yang keempat, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 166, dosen dan tenaga pendidikan yang bertugas di daerah khusus diberikan satu percepatan dalam pengembangan karir dan rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, rumah dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 digunakan selama dosen dan tenaga pendidikan yang bersangkutan bertugas di daerah khusus. Nah, hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicabut apabila dosen dan tenaga pendidikan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kemudian pasal 168, dosen dan tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau perguruan tinggi. Yang ketiga itu adalah pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pemakaman termasuk biaya perjalanan atau pemakaman dosen dan tenaga pendidikan yang gugur melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang hubungannya kaitannya dengan dunia dosen. Nah, nanti kita akan ketemu pada part yang berikutnya ya. Nah, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.